firman Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini kita akan lihat dari kitab Wahyu. Dan sebelum kita memasuki akan firman Tuhan, mari kita mengajak saudara sekalian kita berdoa sekali lagi, mempersiapkan hati kita untuk menerima akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu dan Roh Kudus, agar dalam terang-Mu kami dapat melihat, dalam kebenaran-Mu kami dibebaskan, dan dalam kehendak-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini diambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Saya membacakan untuk kita sekalian. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, berapa orang dari jemaat iblis yang mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang sungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allah, bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, yang dalam namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, dan terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas kitab Wahyu, secara khusus berita Injil kepada jemaat Philadelphia. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, ditulis pada waktu dia sudah tua, ditulis pada waktu dia ada di Pulau Patmos. Nah, saudara, kita jangan membayangkan Pulau Patmos seperti Pulau Bali. Itu bukan tempat wisata. Rasul Yohanes tidak sedang bertamasyah ke sana. Tidak. Dia di Pulau Patmos karena ia dibuang, ia diasingkan ke sana. Nah, bayangkan Patmos itu seperti apa, Bapak Ibu? Bayangkan itu seperti Alcatraz. Bapak dan Ibu yang pernah ke San Francisco tentu tahu pulau Alcatraz. Pulau di tengah-tengah San Francisco Bay. Ya. Ini pulau yang dulunya adalah penjara khusus untuk menahan penjahat-penjahat kelas kakap. Bukan saja security-nya itu begitu ketat, yang bisa keluar pun mereka tidak punya jalan keluar karena di sekelilingnya adalah laut. Nah, itulah kira-kira Patmos. Pulau yang dijadikan penjara. Dan Rasul Yohanes yang sudah tua, yang teraniaya, kemudian disingkirkan dan dipenjarakan di sana. Namun di dalam kungkungan justru ia mendapatkan pembebasan. Pembebasan yang datang bukan dari manusia, tapi datang dari Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada Rasul Yohanes dan memberikan kepadanya visi akan akhir zaman. Yesus Kristus yang menampakkan akan diri kepadanya
juga memberikan berita Injil yang dituliskan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dikatakan ada 7 jemaat yang di situ yang mewakili akan seluruh jemaat yang ada di dunia ini. Ada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah saudara, untuk apa berita Injil ini dituliskan kepada jemaat-jemaat? Ya ini agar mereka pun mengalami pembebasan sebagaimana Rasul Yohanes mengalami pembebasan dari Yesus Kristus sendiri. Mengapa perlu? Oh, karena mereka pun sebenarnya dalam kondisi tergencet sekalipun jemaat-jemaat tidak dipenjarakan. Jemaat-jemaat Tuhan waktu itu sedang mengalami penganiayaan sebenarnya. Entah itu penganiayaan dari kerajaan Roma sendiri, entah itu dari komunitas lokal mereka. Nah, dalam kondisi teraniaya, berita Injil Yesus Kristus membebaskan mereka dari ketakutan, memberikan mereka pengharapan, dan mengokohkan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Yesus Kristus kepada jemaat Philadelphia juga akan berbicara untuk kita pada hari ini. Nah saat kita mengaminkan akan firman-Nya, maka saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, kita pun akan dikuatkan, kita pun akan dibangunkan, kita pun akan dibebaskan dari kungkungan yang kita alami. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat fokus firman Tuhan kita pagi ini. Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan melihat dulu ayat yang ke-7. Yaitu yang dituliskan di sini kepada jemaat Philadelphia. Berita ini dimulai dengan memperkenalkan siapakah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bersabda, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Nah, Philadelphia saudara, ini diambil dari kata Yunani tentunya. Philos artinya kasih, Adelphos artinya saudara. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Dari sejarahnya, kota ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Eumenes yang the second. Dia persembahkan kepada adiknya, saudaranya, Atalius yang kedua. Ini adalah kasih seorang abang kepada adiknya. Oleh sebab itu dinamakan Philadelphia, kasih persaudaraan. Dikatakan dituliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Nah, malaikat jemaat saudara perlu dimengerti di sini maksudnya adalah para pemimpin gereja. Hari ini adalah para hamba Tuhan, penatua, diaken, majelis, dan pengurus jemaat. Nah, surat ini dituliskan kepada pemimpin jemaat agar mereka dibacakan tentunya dan disampaikan kepada jemaat. Demikianlah sampai pada hari ini para hamba Tuhan, pengurus jemaat memiliki tugas untuk menyampaikan pesan Injil dari Allah sendiri, dari Yesus Kristus sendiri kepada orang-orang percaya yang Allah telah percayakan kepada mereka. Yesus Kristus memperkenalkan dirinya, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah ini saudara, siapakah Tuhan Yesus Kristus yang sedang berfirman? Ia adalah yang kudus, ia adalah yang benar, dan ini kata kuncinya di sini, yang memegang kunci Daud. Yakni kunci kerajaan sorga. Artinya Yesus Kristus adalah Allah yang berotoritas. Segala otoritas, kuasa dan bumi dan di sorga ada di tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Otoritas yang begitu absolut, Alkitab mengatakan. Oleh sebab itu dia katakan, jika ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini adalah menyatakan betapa otoritas dari Tuhan Yesus Kristus itu begitu absolut. Ini adalah jaminan yang sempurna, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita orang percaya.
Bukan saja karena Tuhan berdaulat atas segala yang ada di dunia ini, setiap pintu di bumi dan pintu ke sorga, kuncinya ada di tangan Yesus Kristus juga. Tetapi juga Ia telah membukakan akan pintu yang tidak dapat dituliskan oleh siapapun. Kita lihat ayat yang ke-8, dikatakan di sini, aku tahu akan segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, pintu apa yang dimaksudkan di sini? Nah, kita akan melihat kemudian. Tapi kita lihat dulu apa yang Yesus Kristus katakan kepada jemaat Philadelphia. Yesus Kristus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini adalah hubungan yang erat antara Yesus Kristus yang kepala dan tubuhnya. Sang kepala tahu akan kondisi tubuhnya. Dia bukan Allah yang tidak memperhatikan jemaatnya. Dia Allah yang tahu akan kondisi setiap kita. Ini adalah sesuatu penghiburan yang begitu besar bagi setiap kita anak-anak Tuhan, anggota tubuh Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan tahu akan kondisi kita dan tidak pernah melalaikan kita. Dia katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu jemaat Philadelphia lemah. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang lemah. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata mereka adalah jemaat yang kecil. Bukan saja mereka itu minoritas di tengah-tengah kota Philadelphia yang mayoritas adalah menyembah berhala. Tapi sebagai jemaat pun mereka bukan jemaat yang besar. Mereka bukan mega church. Mereka jemaat yang kecil. Tidak seberapa orang yang percaya di kota itu. Waktu itu tentunya. Namun sekalipun mereka itu kecil dan lemah, Yesus Kristus memuji jemaat Philadelphia. Namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia. Apa artinya setia? Di sini ada dua hal yang dikatakan. Pertama, jemaat itu setia karena mereka menuruti firman Tuhan dikatakan. Kedua, dikatakan mereka setia karena mereka tidak menyangkal nama Yesus Kristus. Yang pertama ini menyangkut kesetiaan pada waktu hari lancar. Yang ketiga itu ada kesetiaan pada waktu hari susah atau pada waktu penganiayaan. Waktu hari lancar mereka taat akan firman Tuhan. Waktu susah, waktu dianiaya, mereka setia dan tetap mengikutnya dan tidak menyangkal namanya. Yang pertama adalah menyangkut waktu sekarang. Yang kedua adalah menyangkut waktu yang akan datang. Jadi saat sekarang kita taatkan firman-Nya, di masa depan pun kita akan tetap ikut Dia. Kesetiaan sekarang dan kesetiaan yang akan datang itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Jika kita tidak taat memegang firman Tuhan pada hari cerah, apakah kita kira kita dapat bertahan pada waktu badai pencobaan datang menerpa? Api penganiayaan datang menimpa kita? Sebaliknya saudaraku, mereka yang setia dalam hal-hal kecil, Alkitab mengatakan mereka juga akan diberikan kekuatan untuk setia waktu hal-hal yang besar datang menimpa. Kita setia sekarang tak menuruti firman-Nya, mereka pun akan dikokohkan untuk tidak menyangkal namanya. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, jemaat yang lemah, tetapi setia kepada Tuhan. Tapi bukan berarti ini adalah jemaat yang sempurna. Tidak. Tidak ada gereja Tuhan yang sempurna. Demikian juga jemaat Philadelphia. Sekalipun mereka setia,
Namun mereka juga adalah jemaat yang memiliki semacam ketakutan, merasa tidak berdaya. Bukan hanya karena jumlahnya kecil, tetapi juga karena waktu itu mereka sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan dari siapa? Nah, kita lihat ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dikatakan beberapa orang dari jemaah iblis. Siapakah jemaah iblis ini? Ini katakan ada orang yang menyebut dirinya orang Yahudi. Bahasa Inggris memakai the synagogue of Satan. Ini adalah orang-orang Yahudi yang bukan saja menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, tapi juga menganiaya murid-muridnya. Yesus menyamakan mereka dengan jemaat iblis, karena sekalipun mereka menyembah Yahweh, tetapi saat mereka menganiaya akan pengikut-pengikut Yesus, mereka juga menolak akan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Putra Allah, maka sesungguhnya mereka sedang berpihak kepada iblis yang hendak menghancurkan gereja Tuhan. Di kota Philadelphia, kota yang mengagungkan kasih persaudaraan. Tetapi jemaat waktu itu tidak mengalaminya adanya Philadelphia. Mereka tidak mengalami diterima. Sebaliknya mereka disiku, mereka dipojokkan, mereka dianiaya. Dalam Philadelphia, jemaat Tuhan tidak mengalami kasih persaudaraan. Tetapi mereka justru mendapatkan kebencian dari komunitas orang Yahudi yang ada di situ. Namun saudara, Tuhan membalikkan kondisi ini. Maka Yesus berkata, sesungguhnya dikatakan, aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakiku dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa maksudnya kalimat ini? Artinya saudara, orang-orang Yahudi yang dulunya menganiaya murid-murid Yesus akhirnya akan ditaklukkan. Mereka akan berlutut, bukan berlutut menyembah murid Yesus, tidak. Mereka akan berlutut bersama-sama dengan murid Yesus untuk menyembah Yesus. Artinya bahwa mereka pun akan menjadi orang-orang percaya. Orang-orang Yahudi ini akan mengikuti jejak Paulus yang dulunya menganiaya murid Yesus, akhirnya akan menjadi murid Yesus sendiri. Mereka akan tersungkur dan menyembah Yesus Kristus sendiri. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-8 yang kita lihat tadi itu, boleh ditampilkan kembali ayat 8. Aku telah membuka akan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu apa yang mau dimaksudkan di sini? Ini adalah pintu Injil yang telah dibuka oleh Yesus Kristus yang memegang kunci Daud. Ketika pintu Injil dibuka, maka para penganiaya sekalipun akhirnya akan takluk dan percaya kepada Injil. Ini adalah luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita dan menjadi penghiburan bagi setiap anak-anak Tuhan. Inilah janji yang memberikan kita penghiburan. Yesus berkata, sekalipun engkau lemah, sekalipun jumlahmu sedikit, sekalipun engkau tidak memiliki resources yang cukup, tetapi ketahuilah, engkau memiliki aku, Tuhan yang berdaulat, yang sanggup untuk membuat musuh-musuhmu menjadi Philadelphia. Saudara dan saudari yang saling mengasihi. Dalam janji Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Kita benar-benar mengalami Philadelphia. Kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan bukan saja berjanji untuk membuka pintu Injil yang akhirnya membawa penganiaya mereka menjadi saudara seiman. Tapi ia juga berjanji untuk membawa mereka melalui pencobaan yang berat yang ada di depan kita.
Mari kita lihat ayat yang ke-10. Dikatakan, karena engkau menaruh firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau daripada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yakni penganiayaan besar yang akan terjadi pada gereja Tuhan di seluruh dunia, maksudnya adalah seluruh kerajaan Romawi waktu itu. Dan untuk hari ini tentunya adalah penganiayaan yang terjadi pada gereja-gereja Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh gereja-gereja Tuhan pada hari ini. Perhatikan sini saudara, Yesus tidak berkata mereka akan terhindar dari penganiayaan. Yesus tidak berjanji mereka akan bebas dari pencobaan dan penganiayaan, tidak. Tetapi Dia akan melindungi mereka dari penganiayaan. Dia akan menolong mereka supaya bisa keluar dari pencobaan itu, keluar dengan kemenangan, dengan tetap setia kepadanya. Sebagaimana mereka sekarang setia pada waktu hari lancar, mereka pun akan setia saat dianiaya orang Yahudi, dan mereka pun akan dikuatkan, akan dilindungi, dan mereka akan mampu setia saat penganiayaan yang lebih besar akan terjadi pada mereka. Dan ayat 11 saudaraku memberikan sesuatu janji kemenangan. Yesus Kristus akan datang dan Dia akan memberikan kita mahkota. Dan bagi mereka yang menang, tidak ada seorang pun mahkotanya akan diambil daripada mereka. Saudara, apa aplikasi dari firman Tuhan ini bagi kita pada hari ini? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari berita Injil yang kita bisa terapkan bagi kita dan jemaat kita pada hari ini. Pertama saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita ini ICLA adalah seperti jemaat Philadelphia. Kita bukan mega church, kita juga bukan gereja yang mediumnya 500 orang, tidak. Kita jemaat yang kecil. Tidak lebih dari 100-200 orang saja. Bahkan gereja pun, gedung gereja pun kita belum ada. Kita tidak punya banyak resources. Baik dari sumber daya manusia ataupun secara finansial. Nah saudara, hari ini tentunya kita tidak hidup dalam penjara. Kita tidak hidup dalam penganiayaan secara fisik. Tetapi kita mungkin merasakan kondisi yang mirip seperti dalam penjara ataupun penganiayaan. Khususnya karena masa pandemi seperti ini. Pandemi ini membuat kita menjadi terkungkung. Tidak bisa kemana-mana, tidak bebas, takut dan ketakutan datang. Bukan karena bahaya pedang yang kelihatan, tapi justru ada pedang yang tidak kelihatan. Virus kecil yang ada di mana-mana yang bisa menyerang kita tanpa kita sadari. Pandemi ini membuat kita mempunyai satu mentalitas merasa tidak berdaya. Dan kita tidak tahu kapan itu akan berakhir dan kita tidak tahu kapan untuk dapat memeranginya. Dalam kondisi terjepit seperti ini, firman Tuhan mengajak kita bukan untuk melihat di sekeliling kita, tapi melihat ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Dialah yang memegang kunci Daud, semua kuasa yang ada di tangannya. Tidak ada pintu di bumi yang terbuka kecuali Dia membukanya. Tidak ada pintu lain yang tertutup kecuali Dia yang menutupnya. Jika demikian, jika kita mengaminkan akan kebenaran ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita tidak boleh hidup sebagai oportunis. Tidak boleh ada aji mumpung. Aji mumpung itu bukan prinsip Alkitab. Oportunis itu sikat saja, mumpung ada kesempatan. Tidak peduli benar atau salah. Firman Tuhan sebenarnya menuntut kita setia. Taat menuruti firman Tuhan. Oportunis itu selfish. Tidak peduli yang lain. Yang penting aku dapat, orang lain tidak peduli. Itu kesempatan aku. Firman Allah sebaliknya mendorong kita menjunjung keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi sesama.
Oportunis itu tidak percaya akan kedaulatan Allah. Oportunis itu adalah percaya kunci Daud itu ada di tangan manusia. Atau di tangan sesuatu yang kita bisa rebut, ya kita rebut. Tidak, kita percaya bahwa kunci Daud ada di tangan Yesus Kristus. Kita harus belajar setia, menuruti firman Allah, dan tidak menyangkal iman kita sekalipun kondisi tidak memihak kita. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jika memang pekerjaan dan posisi itu memang dibukakan Tuhan bagimu, maka ia tidak akan lari kemana-mana. Pepatah mengatakan tak lari gunung dikejar. Karena Tuhan telah memberikannya kepadamu. Dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jika Tuhan memang membuka bagimu pintu untuk tinggal di Amerika, maka pintu itu akan terbuka bagimu. Engkau tidak perlu menjadi oportunis, menuruti nasihat orang-orang dunia, dan menghalalkan segala cara untuk bisa tinggal di sini. Jangan. Kita percaya Tuhan yang memegang kunci. Kalau ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jika ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jika akhirnya engkau pun bisa tinggal di Amerika, dapat green card, dapat citizenship, jangan pula berpikir bahwa engkau lebih hebat, engkau lebih cerdik, engkau lebih beruntung daripada yang lain. Jangan. Karena semua adalah anugerahnya. Betapa kita harus hidup bersyukur dan hidup lebih bersyukur lagi. Oleh karena semua datang dari Tuhan yang memegang kunci untuk membuka dan menutup. Jangan pula kita gentar dan akan tantangan di depan kita. Nah, perhatikan sini saudara. Jika ia sanggup mengubah musuh menjadi saudara. Mengubah orang-orang yang menganiaya Yesus Kristus. Yang menganiaya murid-murid Yesus. Kemudian takluk di bawah kakinya. Apa susahnya bagi dia untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan bagimu? Apa susahnya dia menjadikan masalah menjadi berkat, penderitaan menjadi kebahagiaan? Tidak. Tidak susah bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya dan dia telah berjanji bahkan untuk melindungi kita dari hari-hari pencobaan yang ada di depan kita. Dan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga perlu berdoa bahwa di tengah wabah pandemi seperti ini, Tuhan boleh membuka pintu Injil bagi kita. Kita jangan putus asa, jangan berkecil hati bahwa kita sedikit kita tidak bisa apa-apa. Sebaliknya, oleh anugerah Allah, mari kita menuruti firman-Nya dan setia tidak menyangkal namanya dan berdoa Tuhan membukakan pintu Injil dan kita terus mengabarkan Injil. Sekalipun menurut ukuran manusia, saat pandemi ini begitu susah untuk memberitakan Injil. Tidak ada kesempatan untuk berkumpul dan bergereja apalagi ber-PI. Tapi kita harus mengaminkan firman Tuhan yang berkata, Aku telah membuka bagimu pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu Injil telah dibukakan bagi kita dan tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Oleh mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Mari kita dengan setia melaksanakan akan amanat agung Yesus Kristus. Ketika ladang itu sudah siap untuk dituai. Dan saat ini juga ladang itu masih siap untuk dituai. Kita doakan supaya Tuhan mengirimkan pekerjanya. Dan pekerjanya adalah setiap kita yang akan melakukan akan firman-Nya. Kita tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara kita memberikan waktu untuk refleksi. Biarkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Bapa, firman-Mu telah dikabarkan.
Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus biarlah terus berkarya dalam hidup setiap kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.